Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah ada perkembangan positif hasil uji coba. Timnas Indonesia U23 kalahkan Uni Emirat Arab U23 dengan skor tipis. FIFA soroti rencana besar Timnas Indonesia usai ranking FIFA-nya meroket. Awalnya remehkan lemparan Arhan, 5 negara ini berujung kebobolan dari skema unik milik anak asuh Shin Tae-yong. Dikonfirmasi dokter, Alva Andra Dewangga bisa susul Timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2024. Beda kelas dengan M. Tahir. Nur Hidayat Haji Haris bertekad buktikan diri kepada Shin Tae-yong demi dipanggil Timnas Indonesia. Nur Hidayat Haji Haris mengutarakan keinginannya untuk bangkit dan membuktikan diri bahwa dirinya masih bisa berguna untuk Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Masyarakat Indonesia heboh usai Justin Hubner godai salah satu cewek cantik pemain Timnas Putri Indonesia. Meski sering dihujat netizen karena selalu diandalkan Shin Tae-yong, nyatanya dua pemain ini jadi yang paling subur di Timnas Indonesia. Mau dilatih Indra Syafri, Luis Milla hingga Shin Tae-yong pun harus diakui Timnas Indonesia masih jelek soal. Dulu mengejek, kini memuji, legenda Malaysia ini benar-benar takjub tahu Timnas Indonesia bantai Vietnam, katanya Garuda. Reaksi pelatih Cerezo Osaka lihat debut Justin Hubner, tak sangka bintang Timnas Indonesia itu punya kualitas jempolan dan bisa jadi salah satu bintang di Liga Jepang. Alhamdulillah ada perkembangan positif hasil uji coba. Timnas Indonesia U23 kalahkan Uni Emirat Arab U23 dengan skor tipis. Timnas Indonesia U23 menggelar satu pertandingan uji coba lagi sebelum memulai petualangan di Piala Asia U-Strip 23 2024. Menghadapi Uni Emirat Arab U23 di Sabab Al Ahli Dubai Club, Selasa dini hari waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia U23 melakoni uji coba terakhirnya. Marcelino Ferdinand diturunkan dalam pertandingan ini meski baru sehari mendarat dari Belgia. Dalam pertandingan uji coba tertutup tersebut, skuad Garuda Muda berhasil mengklaim kemenangan tipis dengan skor 1-0 berkat gol Witan Sulaiman. Ini menjadi modal positif bagi skuad asuhan Shin Tae-yong menjelang turnamen yang akan digelar di Qatar pada 15 April 2024 mendatang. Sebab ini merupakan pertandingan uji coba terakhir sebelum turnamen resmi dimulai. Setelah ini, Timnas Indonesia U23 akan berangkat ke Qatar dan memulai Piala Asia U23 2024 dengan menghadapi sang tuan rumah pada 15 April 2024. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown.
FIFA soroti rencana besar Timnas Indonesia usai ranking FIFA-nya meroket. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA memuji Timnas Indonesia yang rankingnya melesat jauh setelah jeda internasional Maret 2024. Skuad Garuda melalui kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan gemilang pada bulan lalu. Dari dua pertemuan kontra Vietnam, tim asuhan Shin Tae-yong sukses mengklaim 2 kemenangan. Berkat 2 hasil positif tersebut, Timnas Indonesia memiliki kesempatan besar melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya itu, Timnas Indonesia juga mengalami peningkatan drastis dalam ranking FIFA. FIFA berbicara tentang rencana PSSI untuk membangun kamp pemusatan latihan nasional yang pertama di ibu kota Nusantara (IKN). FIFA berbicara tentang rencana PSSI untuk membangun kamp pemusatan latihan nasional yang pertama di ibu kota Nusantara (IKN). Dengan dukungan finansial dari program FIFA Forward, PSSI membangun pusat latihan nasional yang pertama, lanjut cuitan FIFA. Pusat latihan nasional milik Federasi Sepak Bola Indonesia di ibu kota Nusantara dibangun seiring dengan kesuksesan Piala Dunia U17. Turnamen FIFA pertama yang pernah digelar di negara yang sangat mencintai sepak bola. Awalnya remehkan lemparan Arhan, 5 negara ini berujung kebobolan dari skema unik milik anak asuh Shin Tae-yong. Setidaknya ada 5 negara yang sudah merasakan sulitnya menghalau bola lemparan Arhan. 1. Filipina. Di urutan pertama ada Timnas Filipina. Saat itu Pratama Arhan melakukan lemparan ke dalam yang menuju ke arah Dendi Sulistiawan. Dendi yang menerima umpan ciamik itu mampu mengkonversinya dengan baik menjadi gol. 2. Timor Leste. Sempat tertinggal lebih dulu, Timnas Indonesia saat itu mampu membalikan keadaan menjadi 4-1. Pratama Arhan turut berkontribusi dengan mencetak 2 gol melalui titik putih dan 1 gol lainnya lewat lemparan ke dalam. 3. Vietnam. Tak hanya di level senior, Pratama Arhan juga menjadi andalan Timnas U-Strip 22 dan memamerkan skill lemparannya saat bertemu Vietnam di semifinal SEA Games 2023. 4. Jepang. Jepang dengan status sebagai tim terkuat di Asia pun pernah merasakannya. Itu terjadi saat Piala Asia 2023. Di mana dalam wawancara sebelum pertandingan kiper Jepang Zion Suzuki sempat meremehkan lemparan Arhan. 5. Argentina. Kiper Emiliano Martinez pun dibuat kelabakan dengan lemparan tersebut. Namun sayang bola masih bisa ditepis dengan refleks kaget kiper terbaik Piala Dunia 2022 itu. Walau tak berbuah gol. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am
am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate. Dikonfirmasi dokter, Alfa Andra Dewangga bisa susul timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2024. Dokter Timnas Indonesia U23, Alvan Asyar, mengatakan Alfa Andra Dewangga mempunyai kans untuk menyusul Garuda Muda ke Qatar. Ia menjelaskan hasil dari laboratorium akan menentukan kondisi pemain berusia 22 tahun itu ke Timnas Indonesia U23. Seperti diketahui, Alfa Andra Dewangga masih belum bergabung Timnas Indonesia U23 yang sedang menggelar pemusatan latihan dalam kurung TC di Dubai, Uni Emirat Arab dalam kurung UEA. Pasalnya, ia harus menjalani operasi karena ada benjolan di ketiak kirinya. Kendati demikian, Alvan Asyar mengatakan Alfa Andra Dewangga bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U23 tergantung dari hasil laboratorium. Namun, ia mengatakan Alfa Andra Dewangga memiliki kans untuk bergabung dan menyusul Garuda Muda di Dubai ataupun Qatar. Kalau nanti memang hasilnya baik, hasil dari laboratorium memang baik, ya mungkin akan bisa berangkat menyusul ke Dubai ataupun menyusul ke Qatar. Kita tunggu aja hasilnya bagaimana. Mudah-mudahan baik-baik saja. Lanjutnya, Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can... beda kelas dengan M. Tahir. Nur Hidayat Haji Haris bertekad buktikan diri kepada Shin Tae-yong demi dipanggil Timnas Indonesia. Nur Hidayat Haji Haris mengutarakan keinginannya untuk bangkit dan membuktikan diri bahwa dirinya masih bisa berguna untuk Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Skuad Garuda kini tampil perkasa di pentas dunia. Bersama Shin Tae-yong, mereka sukses menciptakan sejarah di Piala Asia 2023 dengan menembus fase gugur untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Di saat para pendukung Timnas Indonesia bereuforia, pemain PSBS Biak dari Liga 2, Muhammad Tahir, menyayangkan kebijakan naturalisasi karena menekan para pemain lokal. Nur Hidayat Haji Haris terhitung sebagai pemain lokal seperti Tahir. Meski demikian, ex-kapten Timnas Indonesia U19 ogah untuk menyerah begitu saja. Di tengah ketatnya persaingan di Timnas Indonesia karena para pemain naturalisasi, Nur Hidayat bertekad untuk membuktikan dirinya kepada Shin Tae-yong. Bahkan demi membuktikan kualitasnya, bek tengah berusia 25 tahun ini sampai berdiet hingga kehilangan 9 kg berat badannya. Dia mengaku tidak takut untuk bersaing meskipun di posisinya sebagai bek tengah, Timnas Indonesia punya nama-nama beken seperti Jay Itzes, Elkan Bagot, dan Jordi Amat. Namanya sepak bola, ya kita bersaing secara sehat. Sepanjang kariernya, Nur Hidayat tercatat baru sekali tampil untuk Timnas Indonesia di level senior, yaitu pada 29 Mei 2021. Up while you drown, they wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Masyarakat Indonesia heboh usai Justin Hubner godai salah satu cewek cantik pemain timnas putri Indonesia. Masyarakat Indonesia heboh usai Justin Hubner godai salah satu pemain timnas Indonesia putri, Sabrina Dressler. Bahkan tidak sedikit yang menjodohkan keduanya untuk berpacaran. Bek tengah berusia 20 tahun ini dikenal dengan kegarangannya dalam menjaga lini pertahanan skuad Garuda. Karena sikap garang dan tak kenal takut inilah Justin Hubner disebut sebagai premannya timnas Indonesia. Bahkan ada pula yang menyebut jika pemain yang tengah dipinjamkan dari Wolverhampton ke Cerezo Osaka ini seperti Sergio Ramos. Namun usut punya usut, di balik sikap garangnya itu Hubner adalah seorang remaja laki-laki biasa. Tak ayal, ia juga memiliki sikap genit jika berhadapan dengan seorang perempuan. Salah satunya terlihat saat Justin Hubner menggoda salah seorang pemain timnas Indonesia putri, Sabrina Dressler, di Instagram. Momen ini terjadi saat Sabrina Dressler mengunggah sebuah video latihannya di Instagram. Dalam video tersebut tampak ex-pemain Persija Jakarta Putri itu melakukan umpan-umpan pendek sebelum melakukan sebuah crossing. Melihat seorang perempuan cantik berlatih sepak bola, Justin Hubner langsung ikut menghujani kolom komentar. Ex-kapten Wolverhampton U21 ini berkomentar dengan meminta untuk diberikan umpan crossing seperti yang dilakukan Sabrina di video. Sayangnya, Sabrina menolak permintaan Hubner. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Meski sering dihujat netizen karena selalu diandalkan Shin Tae-yong, nyatanya dua pemain ini jadi yang paling subur di timnas Indonesia. Dua pemain timnas Indonesia ini tak luput dari hujatan dari netizen meski mereka selalu dipercaya Shin Tae-yong di skuad Garuda. Padahal kedua pemain ini telah membuktikan jika mereka menjadi pencetak gol terbanyak bagi timnas Indonesia sejak ditangani Shin Tae-yong. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memang telah memanggil banyak pemain untuk memperkuat timnas Indonesia semenjak menangani skuad Garuda pada 2019. Timnas Indonesia tampil meyakinkan dalam dua kejuaraan yang telah dijalani sejak awal 2024, yaitu Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Meski demikian, seluruh elemen timnas Indonesia juga tak luput dari berbagai hujatan netizen apabila mereka tidak menampilkan performa terbaiknya. Hal inilah yang membuat sejumlah pemain timnas Indonesia panen hujatan, salah satunya ialah Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Akan tetapi Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri justru merupakan pemain timnas Indonesia yang menjadi penyumbang gol terbanyak di era Shin Tae-yong. Witan Sulaiman menjadi pemain timnas Indonesia paling subur dengan 9 gol dan 8 assist. Sementara itu Egy Maulana Fikri berada di bawahnya yang telah membuat 8 gol dan 2 assist termasuk saat dirinya menjadi penentu kemenangan atas Vietnam. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down,
They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure. Mau dilatih Indra Syafri, Luis Milla hingga Shin Tae-yong pun harus diakui timnas Indonesia masih jelek soal. Ada satu hal yang masih menjadi kelemahan timnas Indonesia hingga saat ini yang belum bisa diselesaikan. Mau dilatih oleh Indra Syafri, Luis Milla, ataupun Shin Tae-yong pun kelemahan timnas Indonesia yang satu ini tetap ada hingga sekarang. Kelemahan ini walaupun sepele tapi bisa berdampak besar bagi permainan timnas Indonesia. Sehingga permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pelatih timnas Indonesia. Apakah itu? Walau kekalahan timnas Indonesia itu terjadi di laga uji coba, secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa skuad Garuda kesulitan untuk bisa langsung membangun koordinasi. Negara-negara Eropa ketika para pemainnya dipanggil untuk bermain di timnas, maka hanya perlu waktu singkat agar menyesuaikan diri. Namun itu tidak terjadi di timnas Indonesia yang butuh waktu lebih lama. Kekurangan ini sebenarnya bisa diatasi dengan laga uji coba atau pemusatan latihan, tapi bisa berbahaya jika waktu persiapan timnas Indonesia begitu mepet. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Dulu mengejek, kini memuji, legenda Malaysia ini benar-benar takjub tahu timnas Indonesia bantai Vietnam, katanya Garuda. Striker legenda timnas Malaysia, Safel Sali tak ragu memuji penampilan timnas Indonesia saat mengalahkan Vietnam. Tren positif sedang menghampiri anak-anak asuh Shin Tae-yong setelah berhasil menundukkan musuh bebuyutannya, Vietnam dalam 2 laga. Pemain keturunan yang baru bergabung seperti Jay Edzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Nathan Chuaon, Ragnar Oratmangoen langsung memberikan penampilan terbaiknya. Kemudian di tengah euforia kegemilangan timnas Indonesia bersama pemain keturunan, juga mendapat sorotan legenda timnas Malaysia, Safel Sali. Safel Sali mengakui permainan solid dan impresif dari timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang jauh lebih berkembang. Saya harus mengakui timnas Indonesia memainkan permainan yang sangat mengesankan, ungkap Safel Sali. Mereka menunjukkan kualitas yang luar biasa di lapangan. Saya terkesan dengan kecepatan, keterampilan, dan kerja sama tim yang mereka tunjukkan malam itu, tuturnya. Safel Sali sudah bukan nama yang asing di dunia sepak bola tanah air karena pernah berkarier di Indonesia bersama Pelita Jaya hingga Arema Tronus. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against
against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. Reaksi pelatih Cerezo Osaka lihat debut Justin Hubner, tak sangka bintang timnas Indonesia itu punya kualitas jempolan dan bisa jadi salah satu bintang di Liga Jepang. Pelatih Cerezo Osaka Akio Kogiku berikan respons mengejutkan usai melihat debut bintang timnas Indonesia Justin Hubner di Liga Jepang musim ini. Seperti diketahui, Justin Hubner yang hengkang ke Cerezo Osaka dengan status pinjaman dari Wolverhampton baru saja debut di Liga Jepang hari Minggu. Pasca pertandingan, Akio Kogiku memuji penampilan Justin Hubner yang ia anggap punya kualitas yang sangat luar biasa. Pelatih asal Kobe tersebut menyebut Justin Hubner memiliki ketenangan serta kemampuan build-up serangan yang membantu tim bisa keluar dari tekanan. Dia baru bergabung dengan tim untuk waktu yang singkat, tapi dia adalah pemain dengan talenta hebat, jadi kami tidak ragu untuk memainkannya, tambahnya. Lebih lanjut, Akio Kogiku memprediksi Justin Hubner bisa jadi salah satu bintang di Liga Jepang jika dirinya mampu beradaptasi dengan cepat. Dia memiliki kemampuan membangun serangan yang hebat serta bisa memberi umpan. Dia menunjukkan performa luar biasa dengan kemampuan fisiknya yang tinggi.